Marilah kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Mengucap syukurlah kami kepadamu ya Tuhan, untuk kesempatan hidup di hari yang baru ini. Memohonlah kami, supaya Tuhan memberi kami hikmat untuk dapat belajar dari firman-Mu, dan dalam kesetiaan kami melakukan kehendak-Mu setiap hari. Amin. Renungan Harian Keluarga, Selasa 1 Maret 2022. 1 Korintus pasal 1 ayat 12. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Judul renungan hari ini, golongan Paulus, Apolos, dan Kefas. Dalam realitas dunia ini, ketokohan menjadi sebuah identitas yang tingkatan pengaruhnya sungguh luar biasa. Contohnya, dalam sebuah kontestasi politik, salah satu indikator popularitas yang tidak bisa diabaikan adalah soal ketokohan. Ketokohan mampu membentuk ikatan emosional yang tanpa batas terhadap publik, karena di dalamnya orang telah percaya melalui ketokohan seseorang. Hal itu menyangkut cara pandang, gagasan, atau ide, maupun perilaku, gaya hidup, berucap, dan bertindak. Kelihatannya sangat sederhana, tapi menuntut konsistensi untuk melakukannya. Kondisi seperti inilah yang dihadapi oleh orang yang ada di Korintus saat mereka mengenal ketokohan para rasul yang mengajarkan iman percaya kepada mereka. Hubungan ikatan emosional yang kuat dari relasi ketokohan ini telah membentuk dukungan masing-masing pengikut, bahwa ada yang dari golongan Paulus, golongan Apolos, dan golongan Kefas. Paulus menjadi rasul ketika sebuah peristiwa di jalan menuju Damsyik. Apolos bisa jadi singkatan dari Apollonius, adalah seorang Yahudi yang menjadi orang Kristen dan penginjil pada abad pertama Masehi. Dan Kefas, artinya Petrus, adalah yang diberikan Yesus kepadanya, yang dahulu ia dipanggil Simon anak Yohanes. Yohanes pasal 1 ayat 42. Ketokohan maupun dengan berbagai ajaran mereka yang kemudian para pengikutnya menjadikan hal ini sebagai senjata untuk menyerang golongan atau kelompok yang lain. Padahal mereka lupa bahwa sesungguhnya pusat pengajaran dan pemberitaan mereka adalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai keluarga Kristen, kita diingatkan bahwa ketokohan memang penting, tetapi jauh lebih penting adalah menokohkan Yesus Kristus yang utama dan yang terutama dalam hidup ini. Segala bentuk perbedaan dari masing-masing ketokohan itu hendaklah dilihat sebagai sarana atau alat kesaksian yang semakin memperkaya kita akan pengenalan terhadap Dia, Tuhan yang empunya kerja pelayanan ini. Sehingga kita semakin menjadi orang yang dewasa dalam iman, tapi juga dewasa dalam menyikapi berbagai perbedaan. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan yang selalu menuntun kami dari waktu ke waktu, yang terus menghadirkan orang-orang yang dapat memberikan pengajaran iman. Biarlah kehadiran mereka akan semakin memperlengkapi kami untuk menjadi orang yang berkenan kepadamu.
Amin.